Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Hadirin dan hadirat para ibu, bapak serta jamaah salat maghrib jelang isya Masjid As-Safiyah rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini. Setelah pekan lalu kita bersua, kita bertemu lagi dalam kajian Sirah An-Nabawiyah, ya. Saya fokus pada pembahasan sejarah hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berbagi tugas dengan Ustadz Ibdal Syah yang mungkin membahas tentang kitab-kitab hadis. Berbagi tugas juga dengan Ustadz Dr. Halim, ya, yang juga membahas tema-tema yang lainnya, dan para ustadz yang lainnya juga. Saya fokus pada pembahasan mata kuliah. Ya, kita kuliahnya seminggu sekali, ya, tiap Senin ba'da maghrib. Mata kuliah Sirah An-Nabawiyah, sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah seri yang ketiga. Nah, jadi kita buat semacam serial, ya. Ini seri yang ketiga, pekan depan seri yang keempat, kelima dan seterusnya. Ila an yasha Allah, ya, sampai Allah menghendaki. Kok sebanyak itu, Ustaz? Iya, ya. Kalau kita bicara tentang sejarah hidup Rasulullah, para sahabat, ya, berarti kita bicara atau seperti sering sampai ibaratkan seperti orang yang jamaah menggali sumber air, ya, mata air sumur yang tidak pernah kering, ya. Jadi semakin digali maka dia akan semakin mengalirkan keteladanan, mengalirkan hikmah, ya, mengalirkan ibrah, mengalirkan uswah, ya. Pada setiap jenak-jenak kehidupan baginda Rasul itu, ya, kita bisa mengambil hikmah dan keteladanan. Itu dari Rasulullah, ya. Demikian juga dengan para sahabat, ya. Setelah mungkin kita nanti menyelesaikan sejarah hidup Rasulullah, kita bisa masuk menggali perjalanan hidup para sahabat, ya, yang jumlahnya saya pernah ceritakan pada pertemuan-pertemuan awal gitu, ya, 100.000 orang. Ya, saya pernah nulis buku judulnya 101 Sahabat Nabi dan ada 2 jilid. Berarti ada 202 sahabat Nabi. Jadi kalau setiap pekan saja kita bahas satu orang sahabat Nabi, berarti aman tuh, ya, 202 pekan ke depan insyaallah gitu, ya. Itu kalau kita bahas satu sahabat Nabi sekali pertemuan. Dan bahkan di beberapa masjid ketika saya membahas biografi Umar bin Khattab, itu bisa 4 atau 5 kali pertemuan baru selesai. Nah, ini menunjukkan kepada kita jamaah betapa, ya, khazanah Islam itu, wawasan Islam itu sangat kaya, ya. Ketika kita membahas secara hidup Rasulullah saja, kita butuh waktu yang cukup banyak untuk menggali keteladanan dari beliau. Ini adalah pertemuan yang ketiga. Pertemuan pertama kita bahas tentang muqaddimahnya. Limadza nata'allam as-sirat nabawiyah. Ada 3 atau 4 alasan kenapa kita harus belajar sejarah hidup Rasulullah. Pertemuan kedua pekan lalu kita bahas Jaziratul Arab, ya, qablal milad. Kondisi bangsa Arab jelang Nabi dilahirkan. Yang ketinggalan, ya, silakan cek di media kita di YouTube, insyaallah sudah dikomutasikan, ya. Nah, hari ini kita akan bahas jamaah tentang Maulidun Nabi, ya, kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi ini dari awal banget kita akan bahas kisah-kisah seputar, ya, kelahiran Rasulullah SAW. Kapan waktunya, peristiwa apa saja yang, ya, membersamai, ya, atau peristiwa-peristiwa besar apa saja yang terjadi pada saat kelahiran Rasulullah. Lalu kemudian
bagaimana kondisi Rasulullah ketika dilahirkan oleh ibunya Aminah dan seterusnya, kita akan bahas sampai nanti waktu Isya insyaallah ya. Baik, jamaah rahimakumullah, di depan saya ya, saya sengaja mencomot salah satu buku di rak buku saya tadi ya, dan sudah saya lipatin ya, walaupun nanti mungkin pengurus Pak Marsudi akan menayangkan slide-nya ya, kalau mungkin bisa nanti saya sudah share PowerPoint-nya ya. Nah, di depan saya ini ada buku ya, dan ini menjadi rujukan kita dalam belajar sirah di sini jamaah. Judul aslinya adalah Ar-Rahiqul Makhtum. Ya, terkenal sekali buku ya. Dan ditulis oleh Syekh ya, Safi Rahman Al-Mubarakfuri. Ya, Safi Rahman Al-Mubarakfuri, Al-Jami'ah As-Salafiyah Al-Hind. Beliau dari Universitas Salafiyah di India. Ya, yang nulis orang India, tapi pakai bahasa Arab. Ya. Ini buku dulu jamaah di tahun 80-an ya, merupakan pemenang lomba menulis sirah nabawiyah tingkat internasional. Jadi lembaga dunia muslim, Rabita Alam Al-Islami, lembaga dunia Islam ya, Liga Dunia Muslim Dunia ya, Rabita Alam Al-Islami, itu membuat sayembara menulis syarat nabawiyah, menantang seluruh ilmuwan, ulama ya. Saya sih waktu itu masih kecil ya, tahun 80-an itu saya belum SD ya. Nah, jadi ya ditantang, memberikan kesempatan ya, kepada para ilmuwan dan ulama untuk menulis sirah nabawiyah. Dari sekian ratus naskah yang masuk itu jamaah, diseleksi, diteliti dan seterusnya. Nah, maka keluarlah buku ini ya, sebagai pemenang pertama lomba menulis sirat nabawiyah kala itu. Dimenangkan oleh Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri. Saya pernah dapat info dari Ustadz Ahmad Heriawan ya, mantan gubernur kita di Jawa Barat yang juga alumni LIPIA Jakarta ya. Wallahu alam ya, saya enggak bisa cross check. Kata beliau penulis buku ini kalau diajak ngomong bahasa Arab agak susah. Ya, jadi bahasa Arab itu bahasa Arab pasif, dan yang seperti ini di kita banyak. Ya, yang puluhan tahun di pesantren dulu bukan pesantren modern kayak Gontor, itu rata-rata pintar bahasa Arab. Tapi kalau ngomong agak susah. Ya. Nah ini tipenya begitu. Jadi bacaan kitabnya luar biasa gitu kan. Tapi kalau ngomong agak susah. Ini orang India. Dengar-dengar demikian. Saya belum cross check gitu ya. Saya dapatkan info. Tapi ini buku luar biasa. Ya, dan bisa jadikan sebagai referensi jamaah rujukan kita kalau ingin belajar secara hidup Rasulullah SAW, pemenang utama gitu ya. Metode penulisannya yang runut, menghindari kisah-kisah yang dhaif, kisah-kisah yang lemah, nyaris tidak ada di sini ya. Lalu kemudian beliau juga tidak terlalu banyak menganalisa sehingga kita dapat kisahnya gitu ya. Dan buku ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Paling tidak ada 5 atau 6 penerbit berbeda yang sudah menerjemahkan buku ini ya. Misalnya Rabbani Press ya, Al-Kautsar, Darul Haq, Ummul Qura, itu beberapa penerbit di Indonesia yang sudah menulis buku ini. Teman-teman searching jadi Google gitu ya. Ketik ya Sirah Nabawiyah Al-Mubarakfuri, klik, nah, maka nanti akan keluar ya, versi bahasa Indonesia ya, terjemahannya ya. Nah, sengaja saya bawa buku ini ya, sebagai rujukan kita, dan juga PowerPoint juga sudah disiapkan jika diperlukan nanti. Ini panitia juga sudah nyiapin whiteboard ya, jika nanti kita perlukan ya. Saya akan buka jamaah halaman 54 dari buku ini ya, pada bab yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu Al-Maulid wa Arba'una Aman Qabla Nubuwah. Ini judul besarnya ya. Al-Maulid ya, kelahiran Rasulullah, wa arba'una aman qabla nubuwah, dan peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi 40 tahun sebelum kenabian. Ini bab besar buku ini, dan ini akan kita lewati pada pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Dan malam hari ini kita akan mulai dari Al-Maulid ya, kelahiran Rasulullah SAW. Saya bacakan, nanti kita sama-sama syarahkan ya. Wulida Sayyidul Mursalini sallallahu alaihi wasallam bi Sya'b Bani Hashim bi Makkah
Ya. Nah. Ulida Sayyidul Mursalin, ya. Sayyidul Mursalin Rasulullah maksudnya dilahirkan bi Sya'b Bani Hashim di Makkah, di lembah Bani Hashim di Makkah. Nah, jadi clear, Nabi kita lahir di Makkah bi Sya'b Bani Hashim, di kompleks perumahan, ya, tempat tinggal kabilah Bani Hashim. Bani Hashim ini jamaah kabilah Rasulullah. Kabilah Rasulullah Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Maka keturunan Hashim disebut dengan Bani Hashim, ya. Yang kalau kita naikkan ke atas, maka mereka akan ketemu dengan kabilah besarnya namanya Al-Fihr atau Quraisy. Nah, jadi Quraisy itu suku gedenya gitu kan. Di bawahnya ada suku-suku kecil. Ada Bani Hashim, Bani Umayyah, Bani Saham, Bani Taimi, Bani Adi, Bani Makhzum dan seterusnya. Ya. Nah, ini kabilah Bani Hashim. Beliau lahir di sana, ya. Bagi jamaah yang pernah haji atau umroh gitu kan, biasanya terutama haji yang waktunya banyak, itu akan diajak oleh travelnya atau ustadznya yang kalau berpengalaman gitu kan ke sebuah bangunan, ya, yang dikenal dengan Darul Maulid, rumah yang di mana dianggap di situ Nabi lahir, ya. Posisinya di mana? Jadi posisinya, izin saya bikin coret-coretan ini, panitia udah nyiapin ini, sayang kalau nggak dicoret-coret, ya. Nah, jadi petahnya itu, ya, kalau kita lihat ini Ka'bah misalnya jamaah. Bisa dihapus kan ya? Nggak bisa, ya. Jadi kalau kita lihat gambarnya tentang tempat kelahiran Nabi, ini Ka'bah gitu kan. Di sini Bukit Safa. Bukit Safa, ya. Safa, ya. Nah, di sini Bukit Marwah. Ya, di sini kan sa'i. Ya. Ya. Ketika kita di sini tawaf, ya. Jadi rukun umroh kan begitu, tawaf lalu pindah ke Safa, Marwah. Nah, di sini jamaah, ya, di sini ada bukit besar, bukit tinggi, bukan bukit tinggi Sumatera Barat, ya. Dan di atasnya dibangun hotel-hotel mewah, ya. Tempat pejabat-pejabat Arab Saudi menerima tamu-tamu bangsawannya dari berbagai wilayah daerah atau kemudian negara-negara Muslim khususnya gitu, ya. Mereka biasanya dijamu di sini. Dulu, nggak tahu kalau sekarang, ya. Nah, ini disebut dengan bukit atau Jabal Abu Qubais, ya. Abu Qubais, ya. Nah, dikisahkan dalam riwayat bahwa Bani Hashim itu, ya, terletak di antara 3 bukit ini. Ya, kira-kira di sini. Ya. Maka di sini jamaah, ya, itu ada bangunan rumah yang hari ini difungsikan sebagai perpustakaan. Ya, kalau kita lihat di depannya, ya kayak gini, saya ingat banget karena pernah masuk, ya. Gedenya segede ini, segede Masjid As-Sofiyah ini kira-kira, ya. Bener, nggak jauh beda, ya. Tapi bangunannya nggak seperti ini, ya. Jadi kalau di depannya itu ada tulisan Maktabah Makkah Mukarramah, perpustakaan Makkah Mukarramah. Disitulah tempat kelahiran Rasulullah. Nabi lahir di sini. Saya pernah masuk ke perpustakaan itu, ya, ke tempat itu, dan nanya ke petugas yang ada di situ. Dan walaupun itu terbuka untuk umum, ya, tapi tidak sembarang orang bisa masuk. Saya waktu itu masuk ke gedung itu, ya, karena ngantongin 3 kartu sakti. Tapi 3 kartu sakti ini saya dapat bukan dari Jokowi, bukannya. Pertama, ya, kartu sebagai pembimbing umroh, ya, Ustadz sebagai pembimbing umroh dari travel resmi. Yang kedua, ya, saya punya waktu itu, ya, kartu mahasiswa S3 UIK, ya, kampusnya Ustadz Ibdal Syah dan teman-teman, ya. Nah, satu lagi waktu itu saya masih ngantongin nih kartu pers karena saya pernah jadi wartawan.
Saya masuk ke situ jamaah, lalu kemudian nanya ke syekh yang bertugas, ya ada meja, ya. Saya tanya, ya syekh, saya bilang, sahih, apakah betul Nabi kita lahir di sini, saya bilang, di tempat ini. Dia berdiri, ini dari mejanya, ini mejanya, kemudian dia ngajak saya ke depan, ke pintu. Ya, di depan pintu itu dia berdiri. Lihat katanya, itu Bukit Sofa. Yes. Itu Bukit Marwah. Ya, tawaf. Nah, itu Jabal Abi Kubais. 3. Dalam riwayat katanya Nabi itu lahir di 3 atau di bawah lembah 3 bukit ini. Ya kira-kira di sini katanya. Itu pun masih kira-kira dia, kira-kira di sini. Nah, artinya Nabi kita lahir di Mekkah. Mekkah Al-Mukarramah. Ini ya. Ini datanya ya. Kemudian saya bacakan lagi ya. Fi sabihati yaumil itsnin. Jadi Nabi itu lahir subuh hari Senin. Ya. Kalau beliau meninggal indastadda duha. Nanti kita ketemu nanti ya, ketika waktu duha. Tapi kalau lahirnya fi sabihati yaumil itsnin. Hari Senin subuh. Jangan nanya ke saya subuh jam berapa, nggak tahu saya ya. Tapi kira-kira demikian dalam riwayat. Subuh ya. Nah, ini yang menarik jamaah, dan ini mungkin berbeda dengan pemahaman kita selama ini ya, kata penulis kitab ini Al-Mubarakfuri. At-tasi' min syahri Rabiul Awal. Tanggal 9 bulan Rabiul Awal. Bukan tanggal 12. Selama ini kan kita menganggap tanggal 12. Nah, ternyata tanggal 12 itu enggak final. Enggak ada riwayat satupun. Ya, tanggal 12 itu ya. Nah, justru nanti saya akan ada catatan kaki di sini bahwa ini ya, nanti saya tambahkan ya. Kita cut dulu tanggal 9 ya. Kita pegang dulu tanggal 9-nya ya. Tanggal 9 di hari Senin subuh. Dan dalam hadis riwayat dari Abu Qatadah juga dikatakan bahwa dia pernah bertanya kepada Rasulullah tentang keutamaan puasa Senin ya. Maka Nabi mengatakan dzalika yaumun wulitu fihi wa unzila ilayya fi. Senin itu adalah hari di mana saya dilahirkan dan ya, pertama kali wahyu diturunkan kepada Rasulullah hari Senin. Jadi clear Nabi lahir hari Senin. Yang kedua, belum tentu juga Nabi lahir tanggal 12. Bahkan dalam riwayat ini katakan ya, at-tasi' min syahri Rabiul Awal. Tanggal 9 bulan Rabiul Awal. Tahun berapa? Kita bacakan. Li awwali amin min hadisatil fil. Pada awal tahun dari peristiwa al-fil. Hadisa atau peristiwa al-fil. Apa yang dimaksud dengan al-fil? Al-fil ini artinya gajah. Karena waktu itu belum ada penahunan, catatan penahunan yang secara fix, di mana bangsa Arab belum memfikskan penahunan. Mereka sebagian menggunakan penanggalan Masehi, ada menggunakan penanggalan Qamariyah, sebagian mengutip penanggalan Persia. Jadi belum fix ya. Maka peristiwa besar itu biasanya dijadikan sebagai landasan untuk mengingat segala sesuatu. Sama kayak nenek kita dulu, misalnya nenek saya misalnya, kalau ditanya kapan itu lahir, tahun banjir. Emang banjir pernah di tempat saya itu banjir besar gitu ya. Nah, jadi ingat dia pas banjir, nggak lama kemudian anaknya lahir ya tahun banjir. Emang nenek kita kapan nikah? Zaman Jepang katanya kan, dia nggak tahu tanggal gitu ya, nggak tahu tahun, pokoknya ingat zaman Jepang aja ya. Nah, bangsa Arab kira-kira begitu dulu gitu ya, karena nggak ada tahunnya ya. Jadi kapan lahir? Tahun gajah. Mengapa disebut dengan tahun gajah? Karena pada periode tersebut ya, sebagaimana kita pahami ya, pasukan Abraha al-Asram dari Yaman ya, dia menyerang Mekkah al-Mukarramah. Jadi kalau kita lihat peta jamaah sekalian ya, ini peta Jazirah Arab, anggap saja demikian, saya bikin kasar ya. Ini Mekkah, ini ini Mekkah, ya ini Madinah ya. Nah, ini kira-kira saja ya. Ini Mekkah, ini Madinah, ya, ini Yaman, ini Syam. Ya. Syam itu meliputi 4 negara hari ini, Palestina, Yordania, Lebanon, dan Suriah.
Nah, bangsa Arab dulu ya punya dua musim bisnis. Ya, pada musim dingin mereka ke Yaman, musim panas mereka naik ke Syam. Ya, sehingga Mekah dan Madinah ini jamaah itu selalu ramai pada setiap musim karena menjadi lalu lalang bisnis. Ya. Orang Yaman mau ke Syam lewat Mekah dan Madinah, orang Syam pengen ke Yaman mesti lewat dua ini. Makanya Mekah ini selalu ramai. Ya. Ditambah lagi di Mekah ini ada Ka'bah ya, dan ada Zam-Zam. Ya, keberadaan Ka'bah dan Zam-Zam ini yang membuat Mekah itu ramai, dan ini mengundang cemburu seorang pejabat di Yaman, ya, penguasa Yaman namanya Abraha, dan dia ingin memindahkan keramaian Mekah ini ke negerinya Yaman. Maka singkat cerita dibikin gereja gede berlapis emas, berharap orang datang kemari ramai dan rumus ekonomi berlaku. Di mana ada keramaian maka di situ ada transaksi bisnis. Ya, dia ingin mengundang wisatawan dan para kafilah dagang ke negerinya. Tapi ternyata walaupun gerejanya udah jadi, ya, tempat ibadah tersebut sudah jadi, tapi orang-orang tidak datang ke situ. Bahkan ada mengatakan ada Arab Badui dari Mekah ya, buang kotoran di tempat ini gitu ya. Dia marah besar, ya, dia bawa pasukan gajah untuk menyerbu Mekah. Ya, tiba di Arafah, di sebuah tempat namanya Lembah Muhaisir, dia berhenti di situ. Ya, ditangkapin semua hewan-hewan ternak milik orang-orang Mekah. Maka datanglah Abdul Muttalib kakek Rasul waktu itu ya, dan meminta kepada Abraha ini untuk mengembalikan unta-unta mereka. Ketika dia datang, ya Abdul Muttalib, ya, Anda datang ingin menghalangi kami menghancurkan Ka'bah? Kata Abdul Muttalib, enggak. Ya, ana rabbun lil ibili. Saya ini pemilik unta. Saya ini pemilik unta. Ya. Wal Ka'batu laha rabbun yahmiha. Dan Ka'bah ini ada Tuhan yang akan menjaganya, katanya. Dan betul, ketika Abraha mengarahkan pasukan gajahnya untuk menyerbu Mekah, menghancurkan Ka'bah, maka Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Maka kami kirim kepada mereka tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempari mereka dengan batu-batu sijil, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Maka mereka dijadikan seperti dedaunan benda-benda yang dimakan ulat. Tahun itu disebut oleh orang Arab dengan Amul Fil. Dan Abraha ini disebut dengan Ashabul Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, Nabi lahir tahun itu. Nabi lahir tahun. Makanya hari ini kalau kita ditanya kapan Nabi kita lahir? Tahun gajah. Karena bertepatan dengan peristiwa besar. Maka dalam kitab ini disebutkan li awwali amin min hadisatil fil wal arba'ina sanatan khallat min mulki Kisra Anushirwan. Dan 40 tahun berlalu dari kekuasaan raja Persia namanya Anushirwan. Ini catatan sejarah secara umum. Wa yuwafiqu dzalik, dan hal itu bertepatan dengan al-ishrin atau athani wa ishrin min syahri April sanata 541. Tanggal 9 Rabiul Awal tahun gajah tadi bertepatan dengan tanggal 20 atau 22 April tahun 571 Masehi. Saya cenderung pada pendapat kalau kita lihat, jadi di Google itu jamaah, di internet itu ada aplikasi saya lupa, ntar cari lagi habib.com atau apa gitu ya, untuk mencari misalnya saya lahir 5 November tahun 75, itu bertepatan dengan berapa Hijriah, kan nggak tahu kita, nggak tahu gitu ya. Tanggal 17 Agustus tahun 1945 itu bertepatan dengan berapa Hijrah, itu ada pakai aplikasinya. Mungkin jamaah mungkin sudah ada yang tahu ya. Itu saya pernah masukkan angkanya, itu lebih tepat kepada angka 20 hari Senin itu jatuh pada tanggal 22 April 571 Masehi. 22 April tahun 571 Masehi, hari Senin. Hasbama haqqaqahu al-alim al-kabir. Nah, ini data ini kata beliau sesuai dengan hasil penelitian Al-Alimul Kabir, seorang ilmuwan besar, Muhammad Sulaiman Al-Mansur Al-Furi, seorang ulama besar namanya Sulaiman Al-Mansur Al-Furi,
wal muhaqqiq al-falaki, dan peneliti antariksawan astronomi gitu kan, Mahmud Fasha. Dia mengutip dari sini dan disebutkan juga dalam buku ini ya tentang referensinya. Nah ini sebagai pemahaman kita jamaah, Nabi lahir pada peristiwa besar di mana Allah SWT menjaga Ka'bahnya di serangan pasukan Abraha. Nah lalu peristiwa apa saja yang terjadi pada saat kelahiran Rasulullah SAW? Dalam kitab ini juga dijelaskan, wa rawa Ibnu Sa'ad anna umma Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Sa'ad mengatakan, ibunda Rasulullah SAW Sayyidah Aminah ya, menuturkan, lamma waladtuhu, ketika saya melahirkannya, kharaja min farji nurun, seolah-olah keluar dari tubuhku, dari kemaluanku, nurun, cahaya, adha'at lahu qusur Syam, ya, yang terus bersinar ya, ke arah qusur Syam, istana-istana Syam ya. Wa rawa Ahmad anil Irbad ibn Sariyah ma yuqaribu dzalik, dan Imam Ahmad bin Hanbal ya, dalam kitab Al-Musnadnya ya, dari Irbad bin Sariyah meriwayatkan hal-hal yang demikian. Nah, ini peristiwa yang mengiringi kelahiran Rasulullah, dikisahkan bahwa ada cahaya keluar dari tubuh Bunda Sayyidah Aminah ya, dan menyinari istana-istana Syam ya. Nah, yang kedua, waqad ruwiya anna irhasat al-bilbi'sati waqat indal milad fa saqatat 14 syarafatun min iwani Kisra. Jadi bertepatan dengan tahun itu juga ya, terjadi beberapa peristiwa penting juga, antaranya adalah saqatat 14 syarafatun min iwani Kisra. Ada 14 syarafah kubah ya, istana ya, Kisra, saqatat, rontok, ambruk gitu ya pada hari itu ya. Wa khamadatin naru lati ya'buduhal majus, dan pada hari itu juga, malam pagi itu juga ya, khamadat an-nar, api yang selama ini disembah oleh orang-orang Majusi di Persia itu padam. Jadi Iwan ya, atau kemudian istana-istana mereka rontok ya, api yang selama ini tidak pernah padam tiba-tiba padam gitu ya. Wan hadamatil kanaisu haulal buhirah ya, sawa ba'da an ghadat, dan bertepatan juga dengan hal itu ya, inhadamat al kanais. Inhadamat itu artinya gempa lalu kemudian tenggelam ke tanah. Itu apa tuh namanya? Itu namanya hudimat gitu kan. Jadi guncang, gempa, kemudian rontok dan tenggelam ke tanah. Al-Kanais, gereja-gereja yang berada di daerah Buhairah ya. Wa rawa dzalikal Bahaqi, hal ini rekan Imam Al-Bahaqi ya, dan seterusnya ya. Walamma waladat ummuhu ya, dan ketika ibunya melahirkan ya, lahir, dan sebagai tambahan jamaah Rasulullah SAW ini ya, lahir dalam keadaan yatim ya, Nabi lahir dalam keadaan yatim. Ini sahih, tidak ada perdebatan di kalangan ulama, bahkan ditegaskan oleh Al-Quran ya. Ada yang hafal surat berapa, ayat berapa, atau bagaimana bunyinya yang menyebutkan bahwa Nabi kita lahir dalam keadaan yatim? Ada yang hafal? Saya yakin hafal semua, tapi enggak ngeh. Ada yang ingat? Ya? Surat Duha. Ya, betul, surat Duha. Ayat? Ada yang hafal? Yakin hafal, cuman enggak ngeh bahwa itu sebagai dalil bahwa Nabi kita lahir dalam keadaan yatim. Bukan. Itu umum. Adapun orang yatim jangan kau hardik, enggak ada urusan dengan Rasulullah. enggak pas banget ya. Ada ingat? Betul, surat Duha. Ayat yang ke Duha wa laili idza saja. Ya, ayat yang ke-6. Alam yajidka yatiman fa'awa. Alam yajidka yatiman fa'awa. Tidakkah dia, maksudnya Allah, menemukanmu ya Muhammad, atau yang waktu lahir ya, yatiman. Jadi Nabi itu lahir dalam keadaan
yatim. Ya. Di mana ayahandanya Abdullah jamaah meninggal dunia, sudah wafat ketika dia masih dalam kandungan ibundanya Aminah. Ada yang mengatakan 4 bulan. Ya. Nah, ayahnya ini meninggal dunia ya dalam perjalanan dari Mekah menuju ke Syam. Perjalanan bisnis. Mampirlah di Al-Madinah Al-Munawwarah ya. Di sana ada rumah leluhur mereka ya, karena saya pernah ceritakan ibu dari Abdul Muttalib itu orang Madinah, namanya Salma. Ya, jadi Hashim itu menikah dengan wanita Madinah namanya Salma dan lahirlah Abdul Muttalib. Ya, jadi leluhur Rasulullah itu orang Madinah. Nah, mampirlah ke Madinah dan meninggallah Abdullah ini di sebuah tempat namanya An-Nabighah. Ya, An-Nabighah. Dulu ya, di beberapa catatan sejarah ya masih ditemukan makam ayahanda Rasul itu dan sering diziarahi oleh beberapa peziarah yang muslim ya. Tapi ya, dengan alasan mungkin khawatir disalahgunakan atau apapun ya, sehingga sampai sekarang kita nyaris tidak menemukan. Saya berkali-kali umroh datang ke sana nanya ke petugas, nggak ada. Dan cenderung mereka menutupi, dianggap nggak penting gitu ya. Nah, beda dengan makam Rasulullah atau makam para sahabat itu karena dianggap nggak penting ya. Jadi di sebuah tempat namanya An-Nabighah. Ini ayah Rasulullah wafat di situ, di dekat Madinah, arah perjalanan ke arah Madinah Al-Munawwarah. Dia lahir dan yatim ya, dan dikatakan ketika ibunya melahirkan Rasulullah SAW ya, arsalat ila jaddihi ya, kemudian dikasihkanlah bayi kecil ini kepada kakeknya Abdul Muttalib ya, tubashiruhu bihafidihi, ngasih tahu tentang kelahiran cucunya ini, faja'a mustabasyaran ya, lalu kakek ini datang mustabasyaran dalam keadaan senang luar biasa, happy ya, apalagi lahir laki-laki. Di mana tradisi bangsa Arab waktu itu mengatakan ketika keluarga mereka, istri mereka ya, melahirkan anak laki-laki, mereka senang luar biasa ya. Dan sebaliknya kalau istri mereka, wanita mereka melahirkan anak perempuan, digambarkan dalam Al-Quran, wa idza busyara ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Mereka kalau dikasih tahu anaknya lahir perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib, mukanya itu hitam ya, kemudian menahan marah luar biasa, malu. Jadi mereka malu kalau istrinya lahirin anak perempuan. Tapi sebaliknya, kalau anak laki-laki senang luar biasa. Salah seorang yang sangat berbahagia dengan kelahiran Rasulullah SAW ini adalah pamanda beliau. Namanya Abdul Uzza. Ya? Jadi Rasulullah ini punya 9 paman. Nah, salah seorang di antara adalah Abdul Uzza. Senang luar biasa jamaah. Lalu orang Arab dulu ya, kalau untuk menunjukkan rasa senangnya itu, mereka biasanya apa? Bersedekah. Syukuran gitu kan? Berbagi. Dan dia ya, menunjukkan syukur itu dengan cara bersedekah. Memerdekakan salah seorang budaknya namanya Thuwaibah al-Aslamiyah yang waktu itu masih menyusui. Makanya salah seorang ibu susu Rasulullah selain Aminah adalah Thuwaibah al-Aslamiyah, mantan budak Abdul Uzza ini. Belakangan ketika Nabi menikah dan punya anak, maka Abdul Uzza ini ya, di antara anaknya ada namanya Utbah dan Utaibah. Dinikahkan dengan putri Rasulullah, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ruqayyah dan Ummu Kulsum ya. Namun sayang, qadarullah ketika Nabi dapat wahyu, Abdul Uzza ini ya, adalah menjadi orang yang sangat menentang Rasulullah. Dia tidak mau mendukung dakwah Rasulullah, begitu marah luar biasa dia kepada Rasulullah ketika Nabi berdakwah di Bukit Safa, dia marah besar, dibilang apa? Alihada jama'tana ya Muhammad, untuk ini ente ngumpulin kami. Ya, kata Rasul. Maka dia mengatakan tabban laka, celakalah engkau. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, tabbat yada abi lahabi wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Dan sejak saat itu Abdul Uzza ini dipanggil dengan Abu Lahab. Ya, pamanda Rasul yang awalnya senang dengan kelahiran Rasul, tapi ketika Nabi dapat wahyu justru dia tidak mendukung Rasulullah SAW. Dan disebutkan wadakhala bihil Ka'bah. Jadi kakek Rasul ini ya menggendong cucunya Rasulullah kecil ini, Muhammad ini ya,
wa dakhala bihil Ka'bah, diajak masuk ke dalam Ka'bah, wa da'allah wa syakaralah, berdoa kepada Allah SWT, wa syakaralah, dan bersyukur kepadanya, wakhtara lahu isma Muhammadin, ya, dan di dalam Ka'bah itulah Abdul Muttalib ini memilih nama Muhammad, nama Muhammad, wa hadzal ismu lam yakun ma'rufan fil Arab, dan nama ini belum dikenal di bangsa Arab, bahkan tidak ada yang menggunakan sama sekali, belum ada. Kalau Abdullah banyak, Muhammad tidak dulu, gitu ya. Wa khatanahu yauma sabi'ihi, ini fi riwayat ada yang mengatakan ya, Rasulullah itu dikhitan, ya, dikhitannya yauma sabi'ihi, pada hari yang ketujuh dari kelahirannya. Kama kanal arabu yaf'alun, sebagaimana kebiasaan bangsa Arab lakukan pada saat. Nah, ya, dipilihlah nama Muhammad. Ini nama termaktub juga dalam kitab-kitab sebelumnya, walaupun dengan redaksi bahasa yang berbeda. Dan dalam surat As-Saff ini katakan, ya, dalam kitab Injil itu nama Rasulullah itu disebut wasmuhu Ahmad, ya, Ahmad, Muhammad, Hamid, itu kan satu kata yang artinya mulia, terpuji, ya. Kalau Ahmad itu dalam makna dia terpuji saat namanya disebutkan. Tapi kalau Muhammad, dia terpuji disebutkan, tidak disebutkan, dalam segala waktu, dalam kaidah bahasa Arab maknanya adalah terpuji. Jadi Muhammad itu terpuji. Dulu belum ada yang menggunakan. Tapi hari ini jamaah, nama Muhammad itu dalam penelitian gitu kan, adalah nama yang paling banyak digunakan oleh anak manusia di dunia hari ini. Ya, tahun 2021 kemarin di Inggris, London itu lakukan penelitian dan hasilnya mengagetkan. Ternyata di Inggris nama yang paling populer itu adalah nama Muhammad. Bukan di Mekah, Pak. Ya, bukan di Saudi, enggak. Di London, di Inggris. Itu kan, ya kan, dari sekian banyak nama gitu, yang paling banyak digunakan itu Muhammad, ya. Jadi luar biasa gitu kan. Ya mungkin Margaret ada mungkin yang pakai, tapi nggak sebanyak itu. Ya. Udin mungkin banyak yang pakai di Bogor gitu, tapi Muhammad banyak, gitu kan. Mantan presiden kita ya Soeharto juga Muhammad, Haji Muhammad Soeharto, ya. Pak Jokowi mungkin kalau dia haji nanti pulang nambah juga namanya, jadi Haji Muhammad Jokowi gitu ya. Jadi nama Muhammad ini adalah nama yang paling banyak disebutkan dan nama yang paling populer. Maka Rasulullah SAW lahir yatim dan beliau langsung disusui oleh ibunya Aminah. Setelah itu Nabi juga disusui oleh Thuwaib al-Islamiyah yang tadi. Yang dulu adalah budak dari Abu Lahab pamannya, ya. Nah, setelah itu kemudian ya, beberapa bulan berikutnya datanglah beberapa wanita dari daerah Taif. Daerah Taif, dan ini biasa. Mereka mendatangi Makkah mencari anak-anak yang memungkinkan mereka bisa susui. Dan saya ingin jelaskan, ini tradisi jamaah, ini kebiasaan. Warisat minas syariah, bukan keharusan dari syariat. Di mana bangsa Arab waktu itu ya, punya tradisi menyusukan anaknya kepada orang lain. Ini kebiasaan, tradisinya. Jadi bahkan ada penjelasan kalau ada ibu yang melahirkan lalu kemudian disusui sendiri sampai selesai masa menyusuinya, itu artinya dia nggak punya uang untuk menyusukan anaknya kepada orang lain. Ya, ini kebiasaan mereka. Karena itu Rasulullah selain oleh ibunya disusui oleh Thuwaib al-Islamiyah dan Halimah Sa'diyah. Dan ketika Islam datang, masalah susu menyusui ini ya masih dipertahankan. Jadi dalam Islam urutan menyusui itu begini. Pertama yang harus menyusui anak itu ibu kandungnya. Dalam surat Al-Baqarah dikatakan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulain kamilain. Al-Baqarah 232. Para ibu al-walidat. Al-walidat itu artinya ibu yang melahirkan. Tapi kalau al-ummu itu belum tentu. Ummu itu ibu artinya, tapi belum tentu ibu yang melahirkan, gitu ya. Tapi kalau al-walidat ibu yang melahirkan, ya. Sama seperti ab itu bisa artinya paman, bisa. Ya. Tapi kalau al-walid itu ayah, artinya ayah kandung. Beda dalam bahasa Arab ya. Al-walidat para ibu yang melahirkan ya,
yurdi'na auladahunna, harus menyusui anaknya 2 tahun sempurna. Ini para ibu sekalian di belakang ya, yang masih punya bayi, dianjurkan sangat kalau tidak ada halangan apapun ya, pastikan sempurna 2 tahun kamilain, sempurna. Dan ada penelitian bahwa ketika seorang ibu menyusui anak bayinya, itu bukan hanya bermanfaat bagi bayi itu sendiri, tapi bermanfaat juga bagi ibu itu. Jauh sebelum pandemi di tahun 2000 berapa ya? Ya 18 sekitar itulah ya. Teman-teman di rumah sakit Umi itu pernah bikin seminar. Saya pembicaranya tentang hikmah menyusui ini ya. Waktu itu ada pembicara seorang ibu dari Jakarta, udah senior, dokter ya. Dia ahli kanker, sekolah di Belanda dan seterusnya ya. Saya kaget. Saya waktu itu diminta bicara tentang hikmah menyusui dilihat dari sisi syariah dan tinjauan syariah. Kalau beliau dari sisi medis, dia yang bilang, katanya Ustadz, sepengetahuan pelajaran saya katanya, bahwa menyusui anak ini bukan hanya bermanfaat bagi bayi, tapi bagi para ibu. Ibu-ibu yang menyusui bayinya sempurna 2 tahun katanya, maka 90% lebih ya, dari mereka itu ya dijamin insya Allah terbebas dari penyakit kanker payudara. Jadi menyusui anak itu ternyata bisa ya, mengantisipasi penyakit kanker payudara bagi para ibu. Ya. Dan sebaliknya, para ibu yang tidak menyusui anaknya secara sempurna katanya berpeluang ya, kena penyakit kanker payudara bahkan sampai 30% dari mereka. Nah, salah seorang yang di antar market, saya di depan kami waktu itu begini-gini, mohon maaf ya, lihat. Nggak ada lagi, saya nggak punya payudara lagi katanya. Mengapa? Karena saya dulu pernah ya, sebab 2 anak saya laki-laki itu nggak saya susui gitu. Cuman sebentar selesai karena kesibukannya. Nah, jadi dalam Islam ya hierarki menyusui anak itu begitu. Pertama ibunya. Nah, kalau ibunya tidak bisa, entah sakit, ASI tidak keluar atau halangan yang lainnya gitu kan, maka disusui oleh orang lain, tapi manusia. Nah, di sini masuk bab ar-radha'ah, hukum menyusui anak orang lain. Nah, ya, disusui oleh orang yang sedang menyusui juga. Dan ibu yang menyusui itu disebut dengan ummur radha'ah, ibu susu. Dia mahram bagi anak yang menyusui dan seluruh bayi. Ya, misalnya ibu nih. Ya. Seluruh bayi yang menyusu ke ibu ini itu berstatus mahram. Gak boleh menikah. Si A nyusu ke ibu ini. Nah, kok B, A, B nyusu. Ini laki, ini perempuan, ini laki-laki. Maka seluruhnya A dengan B itu gak boleh nikah. Karena mereka menyusu pada ibu yang sama. Ini disebut dengan saudara sepersusuan. Enggak boleh, dia mahram. Jadi mahram itu kan ada 3. Pertama mahram dinasab karena keturunan, adik kita, ya, emak kita itu kan keturunan. Yang kedua mahram karena pernikahan. Ya, kita enggak boleh menikah dengan ibu mertua karena kita dengan anaknya. Ini disebut dengan nikah mahram karena pernikahan. Ada disebut dengan nikah mahram karena sepersusuan. Ini yang ketiga. Yang kedua, ya, ibu yang melahirkan. Yang kedua ibu susu. Nah, kalau tidak bisa, baru susu hewan. Ya. Nah, di kita susu hewan itu pertama. Ini yang salah gitu ya. Susu kotak itu formula itu yang pertama. Ya. Ibunya masih bagus susunya, tetangganya ada juga yang sedang menyusui anaknya, dikasih susu kotak. Nah, ini secara medis dan secara tinjauan syariat tidak bagus. Tidak bagus. Sebaiknya ya, jika ada halangan ya, ibu yang menyusui adalah ibu kandungnya ataupun ibu susu yang lainnya. Dengan memperhatikan ini tadi gitu ya. Rasulullah jamaah dibawa ya oleh ibu susunya namanya Halimah As-Sa'diyah. Dibawa ke Taif. Maka Taif sekitar 80 sekian kilo. Ya, maka tinggallah Rasulullah ini di Taif selama masa menyusui 2 tahun. Namun sayang ya, ketika 2 tahun atau selama Rasulullah berada di Taif ini ya, warga Taif khususnya ya, keluarga dari Halimah Sa'diyah, kabilah Bani Sa'di ini ya, merasakan keberkahan tersendiri dengan kehadiran Rasulullah. Tanah mereka menjadi lebih subur, hewan-hewan mereka lebih gemuk. Jadi mereka merasa ada keberkahan sendiri
dengan hadirnya Rasulullah di tengah mereka. Maka selepas 2 tahun mesti dibalikin lagi tuh Rasulullah ke Mekah, ke ibunya. Tapi tidak, mereka minta perpanjangan, mohon diperpanjang 2 tahun lagi. Maka jadilah Rasulullah jamaah selama 4 tahun berada di perkampungan Bani Sa'ad di lereng bukit Taif. Taif itu adalah puncaknya Jakarta. Kalau Mekah itu Jakarta, maka Taif itu adalah megabendungnya, adalah Cisarua-nya. Adem, subur, fresh. Disitulah Nabi tumbuh. Jadi masa balita Rasulullah itu dihabiskan di tempat yang fresh, subur, udaranya bagus. Dan satu lagi, apa itu? Bahasa orang-orang Taif itu, bahasa Arabnya adalah bahasa yang fusha. Jadi Nabi tumbuh dalam komunitas orang-orang yang berbahasa Arab yang sangat fusha. Bahkan belakangan ada yang mengatakan, Abu Bakar mengatakan, bagaimana Nabi tidak fusha bahasanya? Karena dia tinggal masa kecilnya di daerah kampung Bani Sa'ad. Nah, itu terkenal sekali. Jadi Bani Sa'ad ini terkenal orang-orang yang berbahasa Arab yang bagus. Sudah Isya. Nabi tinggal di sini jamaah, namun hanya 4 tahun kemudian setelah itu dikembalikan lagi kepada ibunya. Nabi masuk masa pendidikan ibunya, kakeknya dan pamannya. Nah, ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah. Sudah masuk waktu Isya, jazakumullah khairan. Kita siap-siap melaksanakan sholat Isya. Ketemu lagi pada pertemuan berikutnya insyaallah. Selesaikan dengan kafarat majelis. Kalau dalam buku ini 9. Ya, tapi yang populer di kita tanggal 12. Jadi poinnya apa? Bagus ditanyakan ya. Kita dianjurkan atau tidak diharapkan mengkeramatkan tanggal. Mau 9, 12 sama saja. Jadi nanti nggak usah usul ke DPR RI untuk mengubah tanggal merahnya. Kata Ustaz Happy tanggal 9 diubah tanggal merah tanggal 9, nggak usah ya. Tetap tanggal 12 saja. Jadi kalaupun nanti ada yang ingin melaksanakan peringatan Maulid Nabi, ya nggak mesti tanggal 9, nggak mesti tanggal 12. Yang penting masih dalam suasana Maulidnya. Nah, jadi hikmahnya itu tidak ada pengkeramatan tanggal. Di kita kalau mau melaksanakan tidak juga nggak masalah, kan itu bukan bagian dari suatu hal yang diwajibkan. Baik, kita cukupkan. Jazakumullah khairan. Selesaikan dengan kafarat majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.